Beralih ke informasi lainnya, saudara, di era globalisasi, bisnis ekspor bukan lagi milik perusahaan besar saja. Iya, siapapun termasuk pelaku UMKM, individu kreatif hingga anak muda juga punya peluang untuk menembus pasar dunia. Berikut perbincangan bersama dengan eksportir muda Vienisu yang sudah merintis bisnis ekspor sejak SMA. Aku sekarang 21. 21 tahun dan sudah menjadi eksportir. Ya. Berarti kamu sejak usia berapa? Aku jalanin 16, mulainya beneran 16 tahun. Usia 16 Ya, tahun. Start 16. Tapi kan sekarang juga ada nih masalah tarif impor ya dari Amerika Serikat. Itu cukup berpengaruh nggak sih buat para eksportir nih? Kalau ke Amerika Serikat pasti berpengaruh ya. Khususnya mungkin kayak produk tekstil atau komponen elektronik gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak bahan baku, rempah-rempah, mereka tetap butuh kan gitu ya. Mereka tetap butuh. Ya mungkin efeknya sedikit lah gitu. Dan beruntungnya Indonesia kan memang sumbernya gitu ya, sumber rempah-rempah. Jadi mereka akan tetap beli gitu. Tapi dengan adanya tarif impor jadi bikin keuntungan akan berpengaruh kepada keuntungan eksportir juga nggak sih? Yes, untung ini ya, contoh produk Vanilla Beans deh ya, produk saya sendiri ya. Itu kan sumber besarnya di dunia ini kan dari Madagaskar. Amerika itu pasti ngambil Vanilla Beans itu banyak dari Madagaskar kan. Nah itu, tapi Madagaskar itu kena tarif persen itu sekitar 47-an ya kalau nggak salah, 47%. Sedangkan Indonesia kan kenanya sekarang ini di 19% kan. Nah jadi mungkin yang awalnya si importir dari Amerika itu beli dari Madagaskar, sekarang nih mereka udah mulai ngelirik nih, ya Indonesia tuh ada nggak sih Vanilla Beans? Dan ternyata ya memang faktanya Indonesia memang penghasil Vanilla Beans terbesar juga di dunia. Dan dengan tarif impor yang lebih rendah lagi kan daripada yang Madagaskar. Jadi kemungkinan besar si importir Amerika Serikat bisa ngelirik Indonesia kalau mereka mulai ngambil barang dari Indonesia. Menarik. Nah, berarti langkah-langkah untuk melakukan ekspor. Tadi sebenarnya secara nggak langsung udah dijelasin. Yeah. Yang pertama kan harus apa tuh? Kalau misalnya dijabarin. Pertama, mungkin paling pertama banget mesti perlu tahu dulu alurnya seperti apa. Kayak misalkan kita butuh namanya supplier, kita butuh namanya forwarder, butuh namanya buyer gitu. Supplier kan yang bantu produksi, forwarder yang bantu ngurus dokumen dan kiriman ekspor ke luar negeri gitu kan. Buyer orang yang butuh produk kita. Nah kita perlu tahu dulu itu cara nyari supplier gimana, lalu cara ngobrol dengan forwarder gimana, apa yang perlu kita tahu sih biar kita bisa nyambung ngobrol sama forwarder gitu kan. Saya banyak belajar tentang pengiriman ekspor juga dari forwarder itu sendiri gitu. Lalu transaksi luar negeri itu seperti apa sih gitu. Jadi memang perlu tahu dulu teori mungkin ya. Teorinya itu perlu tahu dulu baru eksekusi. Basic-basicnya itu. Basic ya perlu, kayak ada jenis pembayaran dan sebagainya gitu. Oke, coba kita breakdown ya. Okay. Tadi kan udah tuh tentang supplier ya. Kita cari barang apa sih? Dan berarti nggak perlu harus yang kita produksi sendiri sebenarnya kan? Enggak. Kita cari justru dari daerah-daerah produksinya apa nih. Nah, kamu biasanya mulai dari apa yang ada di Indonesianya yang bisa dijual, atau kamu mulai dari apa yang dibutuhkan dari negara yang kamu tuju? Oke, menarik. Jadi itu kita lebih tepatnya memilih kategori. Contoh, saya menentukan untuk main di buah. Nah, jadi awalnya makanya bukan buah manggis doang, tapi ada nanas, ada pepaya, lalu ada buah beku juga ya kan. Nah, di situ kita coba tuh cari kira-kira yang mana sih yang diminatin sama pembeli luar negeri. Gitu. Nah, ketika ternyata ini nih ternyata bayarnya kebanyakan manggis dapatnya. Oke, kita terusin manggis, kita perdalam manggis gitu. Akhirnya ya pilihannya ya produk manggis sekarang. Awalnya dulu banyak, tapi satu kategori gitu. Ketika yang dapat bayar yang mana, yang di situ yang kita perdalam.